dulu dulu saya pernah ngirim judul apa namanya, contoh buat makalah tafsir ya. Hadis tematik, tafsir hadis kepada saya kan. Ada bagai Dulu pernah saya kirim ya contoh untuk buat tafsir hadis, makalah tafsir hadis. Udah masih punya semua. Kan cara penulisannya tidak begitu jauh dengan tafsir hadis. Nah, kalau memang belum, saya akan kirim dulu sekarang ya. Contoh untuk buat makalahnya ya. Dengan teori metode ABC ya. Yang perlu diingat kan ada pendahuluan, ada pembahasan. Jadi penafsiran diganti pembahasan, ada kesimpulan. Saya kirim dulu kalau begitu ya. Ya, baik. Saya kirim dulu contohnya. Ya, silakan ditunggu dulu. Saya kirim contohnya ke grup. Baik, kita lanjutkan ya. Udah dikirim barusan contoh untuk membuat makalah apa itu namanya, Fiqh Dakwah. Udah bisa diterima? Komitinya siapa lupa saya? Bapak komitinya lupa siapa? Abdul Aziz udah sebagai... diterima, udah. Tolong dikirim ya. Sudah. Ya, begini. Itu contoh saja untuk membuat makalah. Jadi ada pendahuluan, hanya ada pembahasan, ada kesimpulan. Misalnya ini, kalau misalnya judulnya tentang sejarah dakwah misalnya di Indonesia, sama pendahuluan sejarah dakwah di Indonesia, bagian yang harus dibahas di dalam kuliah Fiqh Dakwah misalnya. Karena tanpa adanya pembahasan sejarah maka tidak akan bisa terulangi dengan baik tentang Fiqh Dakwah. Berdasarkan misalnya bahwa buku apa, berdasarkan buku apa dikarang siapa, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, tapi itu ya. Seperti itu aja sebetulnya nulis makalah tafsir itu. Nah, setelah data kemudian dirumuskan. Dari data-data tersebut maka judul sejarah dakwah dirumuskan sebagai berikut misalnya gitu. 1, pengertian sejarah misalnya. 2, kedua dalil-dalil misalnya sejarah, atau kedua proses atau sejarah
pikul dakwah di zaman Nabi misalnya. Nah, kemudian hikmah dari yang ketiga rumusan misalnya hikmah dari belajar sejarah pikul dakwah begitu. Jadi 3 aja. Jadi pertama tadi kalau judulnya misalnya sejarah pikul dakwah, dari data tersebut maka dari data-data di atas maka judul tersebut dirumuskan sebagai berikut. Yang satu, apakah yang disebut makna sejarah? Kedua, bagaimana sejarah dakwah, misalnya dalil-dalil sejarah dakwah misalnya. Ketiga, apakah bagaimana proses sejarah dakwah, dan yang keempat misalnya apakah hikmah dari belajar sejarah dakwah begitu. Baru berikut pembahasannya. B, kemudian pembahasan. Lalu yang keempat itu dibahas. Satu, tentang mana sejarah. Kedua, tentang dalil-dalil sejarah. Ketiga, tentang proses sejarah. Kemudian yang keempat, tentang hikmah belajar sejarah. Begitu. Baik, saya kira kalau sudah paham tentang penulisannya, nanti tinggal dikerjakan saja. Sekarang bagaimana? Bisa dipahami atau apa kesulitannya? Silakan, ada yang mau komentari? Silakan. Tapi yang jelas semua sudah punya judul ya? Sudah punya judul masing-masing? Sudah Pak Kiai. Ya, tinggal tadi itu dari judul itu dibuat formatnya tadi ABC. Ya. 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan. Praktis saja. Datanya yang penting ya. Datanya yang penting, kemudian di situ ada catatan kaki, kemudian ada daftar preferensi, dan lain-lain. Itu seperti contoh menulis makalah tafsir aja sama. Adapun nanti pembahasannya, saya ingin semua nulis dulu. Semua nulis dulu, kemudian nanti bisa dikirim kepada saya di mana kekurangannya. Jadi tidak mungkin dibahas satu-satu. Nanti saya komentari saja. Misalnya judul yang ini kekurangannya ini, kemudian judul yang ini kekurangan ini. Begitu aja. Kita kuliah ini praktis, ini hanya praktis belajar sendiri aja. Saya hanya bisa membimbing, mengarahkan, tidak banyak memberikan materi-materinya. Materi-materinya ya mahasiswa cari sendiri, sehingga belajar kita meskipun tidak banyak waktunya lebih efektif, gitu ya. Lebih efektif mahasiswa aktif, gitu. Tolong dikerjakan minggu ini supaya minggu depan sudah presentasi. Kalau ada yang siap, siapa sekarang yang presentasi? Belum ada yang siap? Saya kemarin sudah Pak, sudah siap. Terus udah siap. Kalau udah siap boleh kemana? Kalau sudah siap coba dipresentasikan, tapi ya ditampakkan ya. Dikirim dulu ke saya Pak ini kalau gitu. Baik, ini caranya. Yang misalnya mau presentasi hari ini, misalnya ada 5 orang, maka itu filenya dikirim dulu ke saya, nanti saya periksa ya kepada teman-teman juga, baru dipresentasikan setelah dikoreksi dulu. Yang takut ada masih salah. Jadi saya akan memberikan komentar tentang di mana kurangnya, di mana lebihnya. Setelah misalnya ada 5 orang menulis, kemudian baru dipresentasikan oleh mahasiswa. Demikian seterusnya. Ya. Jadi presentasi itu manakala makalahnya sudah sesuai dengan aturan penulisan, gitu ya. Jadi tidak diperbaiki seperti tafsir kemarin satu-satu ketika mau mempresentasikan lalu dikoreksi, tidak begitu. Sekarang minggu pertama, kedua, ketiga dibagi grup berapa, A, B, C misalnya, lalu dikirim dulu ke saya, nanti saya periksa. Ya, misalnya, oh sini sudah bisa presentasi, sini belum gitu. Baik, kalau begini coba kasih contoh dulu. Makalahnya dikirim dulu ke saya, ke HP saya. Ini maaf karena saya internetnya mati, ini listriknya di sini. Ini pakai HP jadi nggak bisa nampak semua. Yang coba dikirim dulu. Yang mau presentasi berapa orang yang siap? Saya temanya itu Pak, yang pertama itu sendiri.
Oh, sendiri. Judulnya apa? Ya. Judulnya dakwah pra masa Nabi Muhammad dan pada masa Nabi Muhammad. Oh, ya berarti nomor 2 itu, Mas. Kalau gini, maksudnya, sebentar. Maksud saya presentasi itu yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang sudah saya bagikan. Nanti jadi kalau itu yang pertama, nanti sejarah pra nabinya nomor 2 kan lucu gitu. Harus berurutan. Idealnya begitu. Kecuali kalau sudah pepet waktunya presentasi, kemudian yang pertama belum selesai. Nah itu pun jadi pertanyaan. Berarti bisa yang gugur yang pertama, ya. Dan itu kalau tidak sesuai apa namanya tidak sesuai target dan waktu, itu bisa diancam tidak lulus. Tapi kan ini saya mempersilahkan sekarang siapa yang siap dulu. Kalau nanti sudah waktunya dia presentasi tidak selesai, makalahnya itu bisa diancam tidak lulus, ya. Kenapa? Karena kan kita kerjanya maraton gitu. Dan setelah kerja maraton nanti hasil dari temuan itu dipresentasikan kepada mahasiswa sebagai wakil dari dosen, sehingga mahasiswa yang lain dapat ilmu dari bahan-bahan yang sudah dicari oleh mahasiswa itu sendiri, kan begitu. Jadi sekarang untuk hari ini saya mohon yang siap aja dulu, tapi sudah saya lihat makalahnya, cara penulisannya. Jangan-jangan dipresentasikan kepanjangan atau kependekan atau tidak ada substansi sejarahnya. Ya, oke, coba kalau begitu saya tunggu dikirim dulu ke HP saya ya, ke nomor saya. Itu ya, dikirim dulu saya. Itu sejarah dakwah. Ya Pak, saya kirim dulu Pak. Ya dikirim dulu ya. Ya. Itu jadi orang yang Ini aja dah. Besok aja harus siapin orang gitu. Udah malas habis ngajarnya. Kalau bikin aja mereka deh. Karena kemarin ada yang nggak kuliah dengan ide. Coba sampai datang ke KU. Itu Word-nya sama PPT-nya sudah saya kirimkan ke WA Bapak. Ya, benar. Ya. Saya periksa dulu ya pengantar. Ya. Ya. Jalan dakwah. Nama lagi Pak. Habis. Memang beda itu yang kayaknya. Ya nggak apa-apa. Begini, ini bisa hadap di depan. Ya, so disilakan ini dulu. Silakan kamu presentasi, tapi ini hanya mengetes pada seluruh mahasiswa, ya. Karena untuk minggu berikutnya dari setelah ini saya mohon 5 orang berurutan, ya. Tapi mohon dikirim 1 hari sebelumnya. Jadi hari Ahad sudah harus ngirim 5 orang itu. Tolong nanti diagendakan sama Komti. Kalau dihitung saja semuanya kan 20 berapa 7 ya? Seberapa sebenarnya? 27 kalau misalnya 5 itu untuk bisa 5 kali. Ya, kalau 6 ya, 6 jadi berarti 6 grup, 6 orang berarti untuk 5 kali. 5 kali 6 30. Berapa jumlah mahasiswanya kira?
Halo? Jumlah mahasiswanya berapa, Kit? Tolong coba dipresentasikannya dulu. Saya dengar ya. Bagaimana? Setelah saya lihat, barusan memang harus ada perbaikan dulu, tapi coba dipresentasikan bagaimana, ya. Silakan. Oh iya Pak, bisa. Saudara Aziz mungkin apa namanya di apa namanya Izin, PPT-nya. Pak Kiai, yang dipresentasikan makalah atau PPT-nya Pak Kiai? PPT. Hah? Ya, kalau bisa per poinnya aja, tidak dibaca gitu. Ya, syukur-syukur ada per poinnya, silakan ditampilkan. Dibuat juga per poinnya. Ya, kalau bisa semua pakai per poin, silakan. Iya, ya udah dibuat Pak Kiai. Ya, Jadi silakan nanti seperti terbang. Tampilkan bisa nyam suaranya. Enggak. Enggak tampilkan tadi. Enggak kedengaran. Kita belajar harus ini. Begitu. Coba ditambahkan dulu itunya, per poinnya. Silakan, udah siap dimulai. Saudara Aziz ini biar di apa PowerPoint-nya dinaikkan. Bentar, lagi dicari Pak Kiai. Boleh pintar. Di grup apa Aziz? Kalau presentasi nggak bisa begitu, habis 6 orang mungkin buat. Masa siapin dulu. Tolong ditambahkan dulu wajahnya semua. Saya kira kalau seperti begitu caranya nanti waktunya habis. Jadi kalau mau presentasi memang nanti itu misalnya ada 5 orang sudah siap semua. Maraton, 1 selesai ini terus gitu. Ya, disiapin semua. Kalau tidak disiapin nanti 5 menit 1 orang habis gitu, 25 menit. Ya. Ya udah dimulai aja ya Pak ya. Ya, mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mungkin PowerPoint dan materinya sudah di-share ke grup dan apa namanya bisa dilihat, yaitu tema pada apa yang diberikan kepada saya adalah sejarah dakwah pra Nabi Muhammad dan masa Nabi Muhammad. Nah, maka kita beri mukadimah terlebih dahulu bahwasanya dakwah bukan hanya tugas para ustadz dan kiai, bukan pula tugas bagian orang yang biasa dikesampingkan, bukan jalan yang hanya untuk mencapai tujuan-tujuan terbatas dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi saja, bukan untuk suatu tempat dan daerah tertentu, tidak terbatas kepada suatu bangsa dan tanah air. Akan tetapi jalan ini adalah jalan yang agung yang meliputi setiap aspek kehidupan demi kebaikan
seluruh umat manusia dan atas nama kemanusiaan sejagat raya. Nah, jadi ada sebuah ungkapan, nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita adalah juru dakwah sebelum segala sesuatu. Sebelum kita menjadi apapun, kita adalah orang yang berdakwah. Nah, entah itu profesi kita sebagai dokter, entah sebagai guru, entah sebagai apapun lah, di sana kita tetap dibebani atau kita mendapatkan tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam. Nah, lalu kita masuk ke sejarah dakwah. Ya. Prof. Toha Yahya Umar dalam bukunya Ilmu Dakwah mendefinisikan dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk menyelamatkan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi dakwah itu adalah sebuah jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi dahulu sejarah awal mula pertama kali dakwah, kalau kita melihat di slide selanjutnya, slide yang keempat,